Sesuai dengan timeline ya, evaluasi zona integritas bulan Juli nanti sampai dengan Oktober, kita akan masuk ke tahapan namanya desevaluasi. Ada beberapa metode yang kami gunakan dari mulai analisis dokumen, kemudian wawancara, sampai juga verifikasi lapangan. Jadi, kami selalu informasikan melalui portal rb.menpan.go.id sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami kepada unit kerja pengusul maupun instansi pemerintah pengusul zona integritas ya, baik WBK maupun WBBM. Ketika unit kerja Bapak Ibu lolos, nanti akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan desevaluasi, di mana desevaluasi ini sebetulnya kita akan menguji kualitas isian daripada lembar kerja evaluasi itu Bapak Ibu. Kemudian juga kita bisa melakukan metode lain, yaitu metode deep interview seperti itu ya, ataupun wawancara dan juga penelitian serta konfirmasi dari sumber lainnya. Di desevaluasi Bapak Ibu kami TPN ada beberapa metode yang kami gunakan di des evaluasi. Yang pertama kami lakukan, Bapak Ibu, dalam des evaluasi adalah analisis dokumen. Seperti yang saya sampaikan, dalam analisis dokumen, kita menguji dari segi substansinya. Apakah betul jawaban pada lembar kerja evaluasi beserta data dukung yang Bapak Ibu lampirkan ke kami, itu sudah relevan dengan indikator penilaian dan juga cukup. Artinya relevan saja tidak cukup, tapi ada dari unsur kecukupannya juga, Bapak Ibu. Kan banyak yang misalkan terkait manajemen perubahan, katakanlah Bapak Ibu hanya melampirkan terhadap SK timnya saja, rencana kerja, tapi tidak mungkin bukti dukung lainnya kurang support seperti itu ya, ataupun tidak relevan terhadap jawaban dari indikator penilaian di manajemen perubahan tadi. Nah, kami akan menguji hal itu, Bapak Ibu, apakah sudah cukup dan relevan menjawab di setiap indikator penilaian. Ketika Bapak Ibu, kami rasa sudah cukup, pasti ada beberapa kondisi yang menyebabkan kami bertanya lebih ya. Artinya dari segi jawaban yang diberikan oleh unit kerja, misalkan terhadap inovasi ataupun program-program kegiatan terhadap pembangunan zona integritas, Bapak Ibu ataupun unit kerja Bapak Ibu tidak menceritakan seperti apa dampaknya ya, atau kemudahan yang diberikan daripada inovasi ataupun program dari pembangunan ZI di unit kerja terkait, maka kami akan melakukan pendalaman lagi Bapak Ibu melalui depth interview. Makanya Bapak Ibu mungkin pada saat bagi unit kerja yang sudah beberapa kali mengikuti penilaian zona integritas ataupun yang belum pernah, pada saat kami wawancara ataupun depth interview, kami tidak akan menanyakan terhadap seluruh 6 area perubahan ataupun terhadap seluruh LKE Bapak Ibu. Kita nggak akan menanyakan terkait mana SK timnya ataupun mana dokumen rencana kerjanya, karena itu kami sudah dapat informasinya pada saat analisis dokumen. Pada saat depth interview ataupun wawancara, kami hanya akan memastikan terhadap isian yang perlu kami mendapatkan kejelasan informasinya, karena tidak diinformasikan di lembar kerja evaluasi. Misalkan proses dalam hal mitigasi resikonya seperti apa sih, sampai dengan tadi sudah bisa memetakan resikonya, lingkungan pengendaliannya seperti apa yang dibangun. Kemudian dari inovasi yang sudah Bapak Ibu bangun ya, kita akan tanyakan background dibentuknya inovasi ataupun latar belakang disusunnya inovasi itu berdasarkan apa sih Bapak Ibu, kalau boleh tahu di lembar kerja evaluasi beberapa unit kerja bisa menceritakan terkait manfaatnya, kemudian latar belakangnya sampai dengan bukti dukung ataupun data-data kuantitatif yang mensupport tadi kebermanfaatan dari inovasi. Tapi memang ada beberapa unit kerja yang belum memotret ataupun belum bisa menyampaikan hal-hal tersebut di lembar kerja evaluasi, sehingga perlu kita dalami di depth interview seperti itu. Jadi nanti mungkin banyak pertanyaan, kenapa unit kerja kami sudah lolos di hasil seleksi administrasi, tapi tidak terjadwalkan untuk wawancara. Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh unit kerja ya di tahapan des evaluasi ini Bapak Ibu. Jadi sifatnya kami akan menjadwalkan wawancara ataupun depth interview kepada unit kerja yang kami rasa butuh konfirmasi lebih Bapak Ibu terhadap isian di lembar kerja evaluasi. Jadi kami belum cukup nih dapat informasinya di lembar kerja yang sudah Bapak Ibu submit. Sedangkan bagi yang sudah cukup ataupun sudah tergambar, kami sudah bisa menyimpulkan ini layak untuk maju ke tahapan berikutnya atau tidak. Itu bisa jadi Bapak Ibu kami tidak perlu melakukan pendalaman melalui depth interview tadi, melalui wawancara seperti itu. Jadi nanti paling banyak gagal ataupun
unit kerja belum berhasil dalam menyampaikan pembangunan zona integritasnya, rata-rata adalah di tahapan depth interview, Bapak Ibu, wawancara. Karena ekspektasi kita adalah kita hanya mendalami beberapa hal yang perlu kita pertajam seperti itu ya. Tetapi mungkin banyak unit kerja yang menyampaikan justru lembar kerja evaluasinya pada saat wawancara. Itu hal-hal teknis sebetulnya yang menjadi kunci keberhasilan Bapak Ibu untuk bisa lolos ataupun bisa sukses ya dalam mengikuti depth interview ataupun wawancara ketika unit kerja Bapak Ibu nantinya ke depan dijadwalkan wawancara ataupun depth interview ya oleh TPN. Untuk jadwal ataupun waktu kapan dilakukan wawancara ataupun depth interview terhadap unit kerja Bapak Ibu bisa tahunya melalui portal RB ya. Nanti akan diupdate jadwalnya secara berkala setelah proses analisis dokumen kami selesai seperti itu. Dan di tahapan ketiga, Bapak Ibu, kami juga selain dari informasi yang kami teliti ataupun evaluasi yang kami lakukan, kami tidak sebatas menguji lembar kerja evaluasi yang disubmit, bukti dukung maupun pada saat wawancara, Bapak Ibu, kami juga menggunakan metode lain ataupun mendapatkan informasi dari sumber lainnya, Bapak Ibu. Misalkan dari keaktifan Bapak Ibu dalam media sosial unit kerjanya, baik websitenya, Instagramnya, Twitter, ataupun mungkin kalau ada Facebook ya, YouTube ya terutama Bapak Ibu. Bagaimana keaktifan Bapak Ibu untuk tadi mengkampanye pembangunan zona integritasnya, program-programnya apakah sudah terinformasi seperti itu ya kepada stakeholder kita melalui media sosial yang kita punya seperti itu. Karena ada beberapa unit kerja yang mungkin dalam hal keaktifan sosial media sosialnya mengkampanye terkait zona integritas kepada stakeholdernya itu baru dilakukan 2 bulan sebelum melakukan evaluasi ataupun sebelum dilakukan evaluasi oleh TPN. Jadi kan artinya di sini hanya untuk pemenuhan saja, pemenuhan evaluasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kami akan melihat timestamp-nya biasanya. Kemudian selain daripada medsos, Bapak Ibu, biasanya kami juga selalu update berita-berita terkini, terutama terhadap isu-isu ya, isu-isu di masyarakat, ada tidak kaitannya dengan kinerja di unit kerja Bapak Ibu. Misalkan ada isu-isu viral ya, terkait apa namanya, pungli misalkan, atau penyalahgunaan wewenang, atau kasus viral di media sosial ataupun di berita-berita ya, yang kinerjanya ada menyangkut dengan kinerja ataupun fungsi di unit kerja Bapak Ibu. Itu juga menjadi salah satu indikator penilaian kami untuk melakukan penilaian pada zona integritas. Selain itu, Bapak Ibu, selain keaktifan di medsos, kemudian terkait isu-isu terkini, kita juga biasanya, Bapak Ibu, kalau dulu kami di Deputi RB itu ada di Asdep Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur ya. Kami itu sering menerima pengaduan terhadap unit kerja yang sedang diusulkan mendapatkan predikat WBK ataupun WBPM Kemenpan, Bapak Ibu. Pengaduannya adalah terkait indikasi pungli, Bapak Ibu, biasanya atau penyalahgunaan wewenang ya terhadap unit kerja pengusul. Itu juga akan kami lakukan konfirmasi biasanya terhadap TPI-nya, Bapak Ibu. Jadi kami tidak akan konfirmasi langsung ke unit kerja Bapak Ibu, tapi TPI ya. TPI ini kan selaku apa namanya quality assurance dan juga selaku dari Inspektorat Jenderal juga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap unit kerja yang diusulkan ke kami. Jadi nanti kami juga akan melakukan konfirmasi dan konsolidasi ya terhadap aduan tadi kepada TPI-nya biasanya, kepada APIP-nya. Nah, kalau sekarang melalui span lapor juga kemarin di tahun-tahun lalu juga ada case yang sama, Bapak Ibu. Kami menerima aduan juga eh, dari pelapor ya, melaporkan terhadap unit kerja yang sedang dibangun zona integritasnya. Itu juga sebagai salah satu pertimbangan kami ataupun informasi untuk tadi menentukan apakah unit kerja Bapak Ibu memenuhi persyaratan bebas dari korupsi ya, bersih melayani seperti itu ya untuk WBK maupun WBBM-nya. Jadi banyak metode yang kami gunakan Bapak Ibu tentunya untuk melakukan evaluasi khususnya di tahapan des evaluasi tadi. Jadi ada 3 metode utama yang paling sering kami gunakan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu kegagalan umum oleh unit kerja khususnya pada saat des evaluasi. Harapan kami Bapak Ibu ini belajar dari kesalahan dari unit kerja lainnya di tahun-tahun
sebelumnya. Jadi jangan sampai, gak apa-apa sih Bapak Ibu belajar dari kesalahan sendiri, tapi jangan sampai ya di tahapan ini itu Bapak Ibu sebetulnya sudah tahu nih apa yang menyebabkan unit kerja itu gagal ataupun tidak lolos di des evaluasinya seperti itu ya. Sehingga pada saat nanti Bapak Ibu ada jadwal wawancara dengan TPN, Bapak Ibu sudah tahu nih apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu dihindari ya untuk tadi meminimalisir kegagalan pada saat tahapan wawancara maupun tahapan des evaluasi. Untuk WBK, Bapak Ibu pada umumnya ada beberapa hal yang menyebabkan unit kerja itu tidak lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu terkait komitmen pimpinan biasanya. Karena kan dalam hal ini kita ingin tahu ya di manajemen perubahan di lembar kerja evaluasi ya. Kalau Bapak Ibu tahu ada manajemen perubahan. Di situ ada dari aspek pemenuhan dan juga aspek reformnya. Di aspek reformnya adalah kita melihat dari segi komitmen pimpinan dan juga komitmen terhadap perubahan. Hal itu, Bapak Ibu, baru kita bisa potret ataupun rasakan oleh TPN adalah ketika kita berdialog secara langsung, artinya wawancara dengan unit kerjanya, dengan pimpinan unit kerjanya. Apakah pimpinan unit kerjanya cukup paham betul terkait pembangunan zona integritasnya? Ataukah misalkan hanya tahu terkait 6 area perubahan tapi tidak tahu esensi ataupun relevansi terhadap kinerja di unit kerjanya seperti itu karena fungsi daripada eh, pimpinan ini adalah penggerak daripada seluruh unsur yang ada di unit kerja untuk membangun zona integritas itu sendiri dan bagaimana pimpinan itu bisa membawa para pegawainya untuk bisa melakukan perubahan ya, perubahan dalam hal budaya kerjanya misalkan ataupun mindsetnya seperti itu ya untuk membangun zona integritas. Biasanya kami akan tanyakan strategi apa yang digunakan oleh pimpinan ya ketika membangun zona integritas seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk WBK, ini untuk unit kerja pengusul WBK adalah belum mampu mengaitkan 6 area perubahan eh, terhadap kinerjanya Bapak Ibu, terhadap mandat, tusi maupun kinerja di unit kerja Bapak Ibu. Jadi masih memaparkannya adalah terkait tadi lembar kerja evaluasi. Kami sudah menyusun SK tim, kami sudah punya rencana kerja, tapi belum bisa mengaitkan dengan isu-isu yang ada di unit kerjanya, baik isu terkait tata kelola, terhadap integritasnya, misalkan ya, terhadap pelayanannya itu belum berangkat dari kinerja Bapak Ibu terhadap pembangunan 6 area perubahannya. Jadi kami melihat dalam hal pemahaman unit kerjanya tadi belum bisa mengaitkan antara 6 perubahan dengan kinerja, tusi maupun pelayanan di unit kerja Bapak Ibu yang sedang diusulkan. Kemudian adalah yang ketiga, ini adalah yang mungkin paling krusial, artinya masih banyak uh, unit kerja yang gagal pada saat pengusulan WBK adalah inovasinya belum berangkat dari isu, Bapak Ibu. Jadi banyak unit kerja itu yang hanya menyusun membangun suatu inovasi, suatu strategi itu hanya untuk memenuhi pemenuhan penilaian. Jadi tidak berangkat dari ekspektasi stakeholder. Misalkan stakeholder kita, masyarakat kita itu maunya pelayanan yang kita berikan seperti apa sih? Atau kami itu butuh improve-nya di unit kerja kita. Itu apa sih yang bisa diimprove yang sesuai dengan ekspektasi daripada stakeholder. Karena banyak yang kami temui, Bapak Ibu, misalkan ini inovasi itu tidak harus berupa aplikasi ataupun sistem ya Bapak Ibu. Boleh berupa strategi kinerja yang lebih efektif, efisien, atau cara kerja yang lebih efektif, efisien, itu merupakan salah satu inovasi juga. Jadi titik beratnya mungkin terhadap beberapa unit kerja itu mensalahartikan ya bahwa inovasi itu harus berupa sistem ataupun berupa aplikasi. Karena mungkin banyak di wilayah yang eh, geografisnya mungkin wilayahnya adalah pedalaman seperti itu ya atau mungkin di wilayah timur sebetulnya masyarakat ataupun budaya dari publiknya itu kan untuk penggunaan teknologi informasi masih kurang ya mungkin mereka lebih suka pendekatannya ataupun jemput bola atau strateginya mendekatkan kepada layanan seperti itu mendekatkan layanan kepada stakeholder kita. Nah, itu silahkan Bapak Ibu. Jadi sifatnya yang penting adalah berangkat dari isu apa sih yang mau diselesaikan dan kemudian apa yang menjadi ekspektasi dari stakeholder kita untuk kita penuhi melalui tadi upaya inovasi, sistemkah, strategikah, atau tadi program-program percepatan yang bisa meningkatkan tadi trust dan juga
pelayanan ataupun service delivery kita lebih cepat dan meningkatkan dari segi kinerja kita. Dalam hal membangun zona integritas, keenam areanya dari mulai budaya kerjanya, kemudian cara kerjanya, kemudian profesionalitas SDM, pengawasan, dan inovasi yang sudah Bapak Ibu lakukan, itu apakah sudah tadi mendorong ataupun mengungkit dari capaian kinerjanya. Biasanya kita lihat capaian ataupun tren capaian kinerja dari tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya itu pada saat dibangun WBK seperti apa sih? Ada tidak kenaikan capaian kinerjanya? Artinya kan dalam hal ini relevansi ya, sangat relevan ketika program kegiatan itu berhasil, tentunya bisa meningkatkan dari segi capaian kinerja unit kerja yang sedang kita bangun zona integritasnya. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang sering kita temui untuk kegagalan unit kerja pada saat melakukan desevaluasi maupun wawancara ya khususnya. Dan baik untuk WBK ataupun WBM adalah catatan umumnya ataupun temuan umumnya itu belum mampu ya, belum mampu membangun lingkungan pengendalian yang meminimalisir resiko ya baik terhadap integritasnya, kinerjanya maupun pelayanannya. Ini baik untuk WPK ataupun untuk WBBM. Jadi harapan kami Bapak Ibu bagi nanti unit kerja Bapak Ibu yang nantinya terjadwalkan untuk wawancara ya, evaluasi seperti itu. Hal-hal ini coba diperhatikan dalam hal entah itu menyusun paparan ya, menyusun paparan ataupun pada saat menjelaskan kepada TPN. Jadi poin-poin tadi kalau bisa Bapak Ibu sudah bisa di mapping dari sekarang ya untuk tadi mengurangi ataupun meminimalisir kegagalan dalam hal tahapan desevaluasi maupun wawancara kepada TPN nantinya. Nah, selain hal-hal tadi Bapak Ibu yang masih menjadi temuan, jadi Bapak Ibu bisa belajar dari kegagalan unit kerja di tahun-tahun sebelumnya atau common mistake-nya seperti apa. Ini juga ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan khususnya untuk pengusul zona integritas di tahapan wawancara. Karena tadi ada beberapa kesalahan terhadap tadi ya komitmen pimpinan terhadap perubahan. Tentunya harapan kami pada saat wawancara nanti, kami ingin ya Bapak Ibu dalam hal nanti melakukan wawancara ataupun pendalaman itu dipastikan ya Bapak Ibu bahwa pimpinan dan seluruh pegawai yang ikut dalam evaluasi itu berkontribusi dalam menjawab pertanyaan sesuai dengan tusi dan juga tanggung jawab masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau ada agen perubahan, ya nanti silahkan dijelaskan oleh masing-masing agen perubahan terhadap program-program ataupun proyek perubahannya seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada one man show Bapak Ibu karena pada saat evaluasi ataupun wawancara tadi kami kan ingin melihatnya komitmen pimpinan dan juga komitmen perubahan ya. Ketika misalkan hanya pimpinan yang stand out saja ya, kami tidak bisa memastikan apakah betul seluruh pegawainya itu paham betul ataupun mengerti terkait pembangunan zona integritasnya atau tidak seperti itu. Jadi kami harapkan pada saat wawancara eh, bisa ini ya, bisa Bapak Ibu balancing mana yang harus dijawab oleh pimpinan, mana juga yang harus dijawab oleh eh, para pegawai yang juga dalam hal ini ikut serta ya dalam membangun zona integritas karena kami ingin melihat komitmen secara besarnya, secara generalnya di unit kerja tadi. Jadi wawancara bisa menggambarkan ya, mencerminkan kerjasama tim yang solid ya dan pemahaman terhadap program pembangunan zona integritas itu sendiri. Jadi jangan sampai ada one man show, Bapak Ibu hanya satu orang selama wawancara 1 jam, misalkan 1 jam setengah dengan TPN itu yang menjawab misalkan hanya satu orang, misalkan ketua tim ZI-nya seperti itu atau anggota tim ZI-nya saja. Karena kami ingin tadi menilai dari segi keseluruhan komitmen pimpinan dan juga dari komitmen perubahan. Itu yang pertama hal teknis sebetulnya Bapak Ibu, tapi itu sangat mempengaruhi penilaian dalam wawancara karena eh, hal itu baru bisa kami potret pada saat wawancara di lembar kerja evaluasi. Tentunya kami hanya bisa melihat dari bukti dukung, tapi tidak bisa merasakan ataupun bisa menyimpulkan ya, apakah betul pimpinannya tadi aware ataupun menjadi role model dalam hal pembangunan zona integritasnya dan seperti apa program-program katalisator atau program percepatan dalam manajemen perubahannya. Misalkan ya ada agen perubahan atau tidak proyek
proyek perubahannya apa saja oleh masing-masing agen perubahannya itu silahkan nanti juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan walaupun itu teknis tapi itu sangat mempengaruhi dalam segi penilaian di tahapan wawancara. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, harapan kami dalam wawancara juga tadi pemaparannya tidak pemaparan terhadap lembar kerja evaluasi, ya. Kami sudah punya SOP, misalkan Bapak Ibu sampaikan SOP-nya berapa, misalkan tidak perlu Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu fokuskan adalah dampak nyatanya Bapak Ibu yang dihasilkan dari program-program pembangunan zona integritasnya di 6 area perubahan. Jadi Bapak Ibu menekankannya kepada kondisi before dan afternya sebelum dibangun zona integritas, kondisi di area manajemen perubahan seperti apa sih, di penataan tata laksana seperti apa sih, dan kemudian dari isu tadi, kondisi before-nya, Bapak Ibu bangunlah suatu inovasi ataupun program untuk menyelesaikan isu terkait di area terkait, kemudian Bapak Ibu jelaskan after ataupun dampaknya, ya. Kemudian juga kalau perlu Bapak Ibu disertakan data dukung kuantitatif itu sangat mendukung dari segi ataupun sangat mensupport ya kevalitan daripada inovasi atau program-program pembangunan zona integritasnya. Jadi bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur mengenai keberhasilan program pembangunan zona integritas. Jadi mungkin saya contohkan salah satunya kami sebetulnya kalau misalkan terkait penataan tata laksana ya Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan terkait SOP yang sudah Bapak Ibu punya itu berapa tapi misalkan ada tidak SOP dari seluruh SOP yang Bapak Ibu ada di unit kerja itu yang sudah Bapak Ibu review ataupun revisi ketika memang ada alur yang dipangkas misalkan ya itu Bapak Ibu yang perlu dijelaskan yang diubah seperti itu. Ketika ada alur di standar operasional yang Bapak Ibu pangkas ya, sehingga tadi alur pelayanan yang SOP terkait alur pelayanan A misalkan yang tadinya 5 hari kerja, sekarang karena adanya perubahan SOP sekarang sudah menjadi 3 hari kerja, misalkan sudah selesai hasil pengujiannya, hasil perizinannya misalkan. Nah itulah yang perlu ditonjolkan pada saat wawancara. Jadi keberhasilan, jadi isunya apa, Bapak Ibu, inovasi yang Bapak Ibu bangun itu nanti dijelaskan mekanisme ataupun terkait gambaran umum inovasinya, kemudian kondisi afternya ataupun setelah diimplementasikan. Dan tentunya biasanya kami akan menanyakan kebermanfaatan sudah berapa banyak sih yang memanfaatkan dan efektivitasnya dari segi kecepatan pelayanan kah, waktunya, alurnya kah lebih jelas, atau mungkin dari segi biaya dimudahkan seperti itu ya, atau hal-hal lain seperti itu ya, yang diberikan kemudahan kepada stakeholder. Jadi, titik fokusnya pada saat tahapan wawancara, kami harapannya Bapak Ibu tidak memaparkan seluruh indikator penilaian di lembar kerja, tetapi fokus terhadap tadi isu di masing-masing area perubahan, kemudian inovasinya dan dampaknya. Harapan kami pada saat Bapak Ibu mengikuti des evaluasi ataupun tahapan wawancara, itu Bapak Ibu sudah mampu menceritakan identifikasi ya terhadap permasalahan untuk pencapaian target kinerja utama tadi sesuai dengan mandat, tusi, ataupun ekspektasi dari stakeholder. Setiap unit kerja kan pasti memiliki kinerja khusus ya. Nah, apakah dalam hal mencapai kinerja ini ada kendala tidak? Ketika Bapak Ibu sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan kinerja, berarti Bapak Ibu coba pendekatan bagaimana mengatasi permasalahan tadi, bagaimana peta potensi agar bisa up to date. Apa sih cara yang perlu dilakukan melalui pendekatan 6 area perubahan pembangunan zona integritas itu sendiri. Jadi berangkatnya dari situ ya Bapak Ibu dikaitkan dengan isu sesuai dengan kinerjanya. Harapan kami pasti setiap unit kerja walaupun tipologinya sama, itu pasti isunya berbeda Bapak Ibu. Entah isu terhadap proses bisnisnya, isu terhadap mungkin daerahnya. Mungkin di beberapa daerah itu yang di daerah Jawa dengan inovasi berupa sistem aplikasi itu kan sangat mumpuni ya, artinya sangat membantu pada stakeholder kita. Tetapi mungkin bagi unit kerja yang lokasinya ataupun letaknya itu di wilayah timur, mungkin di daerah yang apa namanya blank spot seperti itu sangat amat malah menyusahkan ataupun tadi tidak sesuai dengan ekspektasi dari stakeholder. Ada strategi lain yang bisa digunakan, misalkan mendekatkan layanan kepada di kecamatan kah ataupun di kelurahan di desa-desa yang tadi sulit
diakses misalkan ya, ataupun yang blind spot tadi. Nah, jadi kami pasti berangkatnya, Bapak Ibu, dalam hal melakukan evaluasi, kami akan menanyakan isu apa ataupun permasalahan apa terkait kinerja yang tadi berangkatnya dari identifikasi permasalahan ya, dan harapan juga stakeholder yang ada di tempat Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu sudah bisa menceritakan hal itu pada saat nantinya wawancara. Dan ini Bapak Ibu selain daripada kinerja, kita juga harapan di unit kerja Bapak Ibu untuk bisa mengidentifikasi permasalahan pada unsur tata kelolanya. Misalkan kalau terkait WBK, WBPM kan yang kita lihat adalah dari segi integritasnya ya, dari membangun budaya anti korupsinya. Nah, seperti apa upaya-upaya yang Bapak Ibu lakukan, misalkan memberikan pelayanan yang tanpa calo ya di eh, beberapa mungkin unit kerja yang sudah menerapkan antrian online itu kan sebetulnya untuk menghindari percaloan. Tapi pun dalam hal itu kami juga memastikan apakah antrian online juga tidak ada pencaloan di antriannya juga di antrian online-nya seperti itu. Nah, banyak aspek yang perlu Bapak Ibu gali atau dalam hal ini Bapak Ibu tonjolkan, misalkan terkait tadi inovasi yang meminimalisir terjadinya praktik percaloan, misalkan atau budaya anti korupsinya semakin meningkat, meminimalisir ataupun mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang, ya, atau penyalahgunaan dalam hal eh, penggunaan anggarannya, misalkan. Atau dari segi proses bisnis, kesesuaian prosedurnya ya Bapak Ibu, entah itu alurnya atau waktunya yang dipercepat, alurnya yang diperpendek seperti itu ya. Misalkan dalam pemberian perizinan atau hasil laboratori ataupun hasil pengujian ya di laboratorium misalkan itu kan perlu mungkin verifikasi secara berjenjang. Nah, seperti apa untuk mempercepat alur waktunya ada tidak atau bisa tidak kira-kira ada alur yang dipotong atau dipersingkat lagi seperti itu ya yang tadinya mungkin perlu verifikasi 3 jenjang, 4 jenjang, sekarang sudah bisa hanya 2 tahapan. Nah, itu sebetulnya inovasi-inovasi di tata kelola ataupun permasalahan di tata kelola yang bisa Bapak Ibu tonjolkan pada saat melakukan wawancara. Kemudian terkait penanganan pengaduannya, apakah cukup cepat, jelas, dan tuntas ya. Artinya tidak hanya Bapak Ibu menyediakan platformnya saja. Kalau lihat di lembar kerja evaluasi itu kan apakah Bapak Ibu memiliki kanal pengaduan ya, baik offline maupun online. Pada wawancara yang perlu Bapak Ibu tampilkan adalah bagaimana proses penanganan pengaduannya. Dari pengaduan yang masuk, sudah berapa banyak sih yang ditindaklanjuti misalkan. Dan tidak hanya ditindaklanjuti, tapi seberapa cepat time responnya Bapak Ibu dalam mengelola pengaduan, dalam mungkin tidak diselesaikan, tapi menginformasikan kepada stakeholder ataupun pelapor ya, sudah sejauh mana sih aduan yang ataupun pelaporan yang masuk ke unit kerja kita ditindaklanjuti. Misalkan ada tracing pengaduannya ya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa Bapak Ibu sampaikan sebetulnya pada saat wawancara ataupun evaluasi dengan TPN. Dan kemudian Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa misalkan inovasi yang Bapak Ibu susun atau identifikasi permasalahan tadi ya sudah menunjukkan sudah tidak ada SDM, pegawai ataupun oknum di lingkungan unit kerja Bapak Ibu yang melanggar integritas ya baik dalam hal pemberian mungkin imbalan karena kita kan kebanyakan budaya timur ya Bapak Ibu ketika mungkin kita menerima pelayanan yang baik mungkin stakeholder kita memberikan cenderamata ataupun mungkin oleh-oleh atau uang seperti itu ya sebagai tanda terima kasih. Dan seperti apa bentuk ataupun upaya mitigasi Bapak Ibu agar tidak membudayakan hal itu kepada stakeholder seperti itu ya. Sistem-sistem apa, upaya apa yang Bapak Ibu lakukan, apalagi bagi unit kerja Bapak Ibu yang memiliki pelayanan ataupun ini ya, layanan ke lapangan seperti itu. Ada petugas yang turun langsung ke lapangan yang mungkin dari segi kontrolnya pimpinan itu tidak bisa mengontrol langsung para pegawai yang bekerja di lapangan seperti itu. Nah, seperti apa upaya ataupun strategi untuk tadi mengurangi eh, resiko ya, resiko integritas para pegawai yang bekerja di lapangan ataupun yang langsung berhadapan dengan masyarakat ataupun stakeholder kita. Dan juga pemanfaatan media informasi seperti yang saya sampaikan tadi kami tidak hanya melihat dari segi bukti dukung, tapi kita juga lihat dari segi
dokumentasi dari segi medsosnya Bapak Ibu apakah cukup aktif seperti itu ya dalam mengkampanye di setiap tahapan ataupun strategi pembangunan zona integritas di masing-masing unit kerjanya sehingga stakeholder juga clear ya Bapak Ibu. Oh ternyata misalkan unit kerja Bapak Ibu itu sudah membangun ZI, tidak boleh kami memberikan imbalan misalkan, atau sudah tahu nih standar biaya untuk pelayanan perizinan terkait itu sebetulnya hanya sekian nominal rupiahnya, tetapi kok kemarin saya dapatnya lebih dari itu, seperti itu ya. Jadi sebetulnya kita juga membudayakan kepada stakeholder kita untuk juga apa ya membudayakan dari segi budaya anti korupsi bagi stakeholder kita. Itu Bapak Ibu yang sebetulnya harusnya ditampilkan atau disampaikan kepada kami TPN pada saat interview ataupun tahapan des evaluasi dan kemudian juga ini sebetulnya 5 langkah strategi ya dalam membangun zona integritas. Ini juga poin-poin ataupun highlight-nya yang perlu Bapak Ibu sampaikan juga nanti kepada TPN pada saat tes evaluasi yang dimulai dari komitmen tentunya Bapak Ibu karena zona integritas ini kalau komitmennya nggak ada ataupun belum maksimal tentu ini juga berdampak pada keseluruhan pembangunan zona integritas di 6 area perubahan. Komitmen pimpinan ya diceritakan tadi ya Bapak Ibu bagaimana pimpinan selaku role model ini membangun budaya kerja di unit kerjanya, bagaimana membonding para pegawainya yang mungkin ada yang resisten, karena kami yakin ketika unit kerja itu menerapkan suatu inovasi ya, ataupun strategi kinerja yang baru, pasti ada beberapa pegawai kita yang mungkin menolak ataupun resisten terhadap tadi kemudahan, sebetulnya mudah, tapi merasa karena sudah terjebak di zona nyaman, pasti ada beberapa pihak yang resisten ataupun menolak dari perubahan tadi. Nah, bagaimana pimpinan tadi bisa mengurangi resistensi terhadap pihak-pihak yang tidak bisa ataupun keluar dari zona nyaman ya dalam hal strategi kinerjanya lebih dipermudah seperti itu ataupun inovasi-inovasi dalam hal budaya kerjanya. Kemudian yang kedua kemudahan pelayanan. Harapan kami memang dalam hal inovasi itu memberikan kemudahan. Jadi jangan sampai inovasi itu malah mempersulit bagi stakeholder kita, Bapak Ibu. Jadi banyak hal pada saat mungkin kita nanti wawancara, pasti kita akan menggali masing-masing inovasi yang sudah Bapak Ibu buat seperti itu. Biasanya terlihat Bapak Ibu dari inovasi yang Bapak Ibu bangun, kebermanfaatan atau yang sudah memanfaatkan aplikasi tadi oleh stakeholder dalam kurun waktu tertentu itu apakah semakin meningkat atau menurun. Dan juga dari hasil survei, apakah sebetulnya inovasi yang Bapak Ibu buat, aplikasi yang dibuat itu semakin mempermudah atau mempersulit sebetulnya. Ketika mungkin pemanfaatannya sedikit, itu kan sebetulnya sebagai indikasi ya bahwa sebetulnya masyarakat ataupun stakeholder kita tidak terlalu butuh aplikasi tadi atau eh, semakin turun nih Bapak Ibu pemanfaatannya. Itu artinya berarti ada kesulitan dalam hal mengakses dari aplikasi tadi. Padahal dalam hal kita menyediakan inovasi berupa sistem misalkan, itu kan inginnya adalah memberikan kemudahan ya. Kemudahan dalam kita service deliver kepada stakeholder kita. Dan bagaimana untuk unit pelayanan langsung ini Bapak Ibu, hospitality-nya ataupun budaya pelayanan primanya ya, petugas front office-nya apakah sudah sangat baik ya dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder kita. Itu khusus untuk unit kerja yang memiliki pelayanan langsung ya. Pastikan ada front office yang secara langsung berhadapan dengan eh, para stakeholder ini, baik masyarakat maupun mungkin pihak lainnya seperti itu. Dan program yang menyentuh masyarakat, harapan kami tadi seluruh upaya, seluruh program itu mendekatkan unit kerja ke masyarakat ya, agar masyarakat atau stakeholder kita sebetulnya lebih bisa tadi merasakan pelayanan yang dipermudah, yang dipercepat mungkin ya, yang dipermudah, dipercepat ataupun mungkin yang bisa membantu stakeholder kita dalam ini ya menerima layanan yang lebih baik lagi seperti itu. Dan yang terakhir tentunya eh, ini yang keempat adalah terkait Monef.
kami pasti akan sering menanyakan terhadap monitoring dan evaluasi, baik terhadap program yang sedang Bapak Ibu jalankan, maupun terhadap inovasi nih Bapak Ibu, atau dari strategi upaya. Karena jangan sampai ketika Bapak Ibu nanti menyampaikan kami sudah banyak program kegiatan. Ada unit kerja yang menyampaikan kami punya 25 program, 10 inovasi, tetapi pada saat kami tanyakan bagaimana proses monefnya, ternyata tidak pernah dimonef ataupun dari aplikasinya ada beberapa aplikasi yang tidak berjalan, program yang sudah tidak on the track lagi seperti itu. Nah, biasanya kami akan melihat fungsi monitoring dan evaluasi di unit kerja Bapak Ibu. Dan terakhir tadi manajemen media, bagaimana menetapkan strategi komunikasi ya, memastikan bahwa setiap aktivitas ataupun upaya yang kita lakukan itu tadi diketahui oleh masyarakat. Karena sebetulnya endingnya adalah pelayanan publik yang prima dan bebas dari korupsi ya Bapak Ibu. Budaya anti korupsinya juga terimplementasi tidak hanya di unit kerja tetapi kepada pembudayaan kepada stakeholder kita. Setelah nanti masuk ke evaluasi selesai, ada tahapan berikutnya yaitu verifikasi lapangan itu untuk kita menguji kebenaran daripada eh, bukti dukung, kemudian catatan maupun informasi yang Bapak Ibu berikan melalui lembar kerja evaluasi, melalui wawancara yang kita dapatkan informasinya melalui wawancara, apakah betul sudah terimplementasikan di lapangan, di layanannya, service delivery-nya, apakah betul sudah menggunakan inovasi-inovasi yang disampaikan pada saat di LKE, dimension di LKE maupun pada saat wawancara seperti itu ya. Dan kita juga dalam hal verifikasi lapangan akan melihat ya seperti apa proses dalam hal Bapak Ibu melakukan pelayanan kepada stakeholdernya, khususnya untuk unit kerja yang pelayanan langsung seperti itu ya kepada masyarakat. Yang tidak pun kami akan melihat proses eh, service delivery-nya kepada stakeholder terkait, walaupun stakeholdernya misalkan internal ASN seperti itu ya, atau mungkin dari perusahaan-perusahaan lainnya ataupun dari swasta seperti itu ya. Nah, nanti kita juga akan melihat bagaimana proses service delivery-nya Bapak Ibu pada stakeholder terkait. Dan kemudian di tahapan selanjutnya ada tahapan panel maupun clearance. Di tahapan panel ini tentunya juga kami akan menguji Bapak Ibu atau menyamakan standar dengan tim yang lain yang membawa unit kerja yang tipologinya sama. Karena tadi kita kan semangatnya kompetisi ya, ingin menguji ataupun menilai dari unit kerja yang tipologinya sama. Tentunya kita melihat pendekatannya dari isu dan juga kinerja. Apakah sudah cukup mampu untuk menjadi unit percontohan di instansinya seperti itu. Kita akan melihat, kita akan bawa di panel, dan setelah Bapak Ibu ataupun unit kerja pengusul tadi menjadi kandidat ya untuk unit kerja calon unit kerja berpredikat WBK ataupun WBBM, kita ada tahapan yang paling menentukan sebetulnya Bapak Ibu yaitu tahapan clearance. Di tahapan clearance ini kita melibatkan dari kementerian lembaga lainnya, dari KPK, kemudian dari ORI, dan juga dari BIN Bapak Ibu untuk melakukan konfirmasi terhadap misalkan ada aduan ataupun ada catatan ataupun rapot merah dari tiga kementerian tadi ya, dari kementerian lembaga tadi, dari BIN, KPK maupun dari ORI, apakah ada catatan merah yang terkait integritas ya di unit kerja terkait maupun dari segi pegawainya seperti itu. Nah, hal itu sebetulnya yang paling menentukan Bapak Ibu ketika misalkan di panel unit kerja Bapak Ibu nantinya lolos, ketika ada catatan merah dari misalkan dari KPK ataupun ORI ataupun BIN itu juga menentukan dari ketidaklulusan unit kerja Bapak Ibu untuk memperoleh predikat WBK maupun WBBM. Dan terakhir ketika seluruhnya Bapak Ibu kami sudah lakukan beberapa tahapan tadi, sambil berjalan kita juga melakukan validasi survei Bapak Ibu. Makanya di awal, pada saat pengusulan ke kami, ke TPN, kami meminta Bapak Ibu untuk mencantumkan laporan hasil survei mandirinya, baik SPAK maupun SPKP yang memuat data responden, Bapak Ibu, minimal nama dan juga nomor telepon. Kegunaannya adalah untuk kami TPN melakukan verifikasi dan juga validasi terhadap nama-nama ataupun data responden yang Bapak Ibu berikan. Apakah betul orang-orang ataupun nama yang tercantum dalam data responden yang ada di unit kerja Bapak Ibu itu betul eh, ini ya mendapatkan layanan dari unit kerja Bapak Ibu ataukah misalkan eh, bagaimana kami menanyakan layanan pada saat mendapatkan layanan di unit kerja yang diterima layanannya oleh
responden tadi seperti itu. Jadi kami nanti akan melakukan random sampling Bapak Ibu untuk melakukan validasi survei. Setelah melewati seluruh tahapan itu dan memenuhi persyaratan tentunya maka Bapak Ibu akan mengikuti ataupun akan kami berikan wordingnya ataupun penghargaan proses pemberian penghargaan untuk unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK maupun WBBM. Itu kurang lebih gambaran tahapannya Bapak Ibu dan di setiap tahapan tentu ada penggugurannya. Tadi ketika memang tidak sesuai kami menemukan kekurangan atau ketidaksesuaian dalam hal kualitas pembangunan zona integritasnya ya sesuai dengan Permen 490 maupun Permen 45 tahun 2024.